Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Xiaomi akhirnya mengumumkan MIUI 14. MIUI terbaru ini diklaim membawa peningkatan performa hingga 60% dengan konsumsi storage dan RAM yang lebih kecil. Dari segi tampilan juga mendapat rombakan, terutama para ikon-ikonnya, dengan tambahan kustomisasi widget yang cukup unik. Lucunya, MIUI 14 kini punya widget peliharaan. Kalian bisa menambahkan hewan atau tanaman ke home screen dan dapat berinteraksi atau memainkannya. Selain itu, Xiaomi juga meningkatkan kecepatan koneksi antara smartphone dengan ekosistem mereka, termasuk TWS, TV, dan sebagainya. Xiaomi mengatakan gelombang pertama update MIUI 14 ini akan mulai digulirkan pada Februari 2023. Berikut daftar smartphone yang akan menerima MIUI 14 untuk gelombang pertama. Gimana nih menurut kalian MIUI 14 ini? Xiaomi Watch S2 resmi dirilis. Smartwatch terbaru dari Xiaomi ini hadir dengan built-in microphone dan speaker. Lalu smartwatch ini juga dilengkapi dengan GPS, Bluetooth 5.2 dan dukungan NFC. Desainnya sendiri membulat dengan dua tombol fisik di bagian sisi kanan frame yang terbuat dari bahan stainless steel. Layarnya pakai AMOLED berukuran 1,32 inci untuk versi 42mm dan 1,43 inci untuk versi 46mm. Sensor yang dimiliki terbilang lengkap, mulai dari detak jantung hingga SpO2. Bahkan ada juga fitur baru untuk mengatur komposisi tubuh loh. Varian 46mm diklaim mampu bertahan 12 hari, sedangkan varian 42mm dinilai dapat digunakan selama 7 hari. Harganya, Xiaomi Watch S2 ini dijual mulai dari 2,2 jutaan rupiah hingga 2,9 juta, tergantung ukuran dan varian warnanya. Semoga aja sih bisa cepat masuk ke pasar Indonesia ya. Siapa nih yang sedang menantikan smartwatch ini? Xiaomi akhirnya meresmikan produk mini PC pertamanya. Mini PC dari Xiaomi ini akan punya bobot hanya 437 gram dan dipersenjatai dengan prosesor Intel Core i5 1240p dengan Intel Iris Xe. Perangkat juga punya RAM 16GB, DDR4 dual channel yang dipadu dengan storage SSD 512GB PCIe 4.0. Sebagai tambahan, RAM dan SSD bisa di-upgrade menjadi 32GB dan 4TB. Portnya juga tergolong cukup lengkap, punya dukungan Wi-Fi 6, serta berjalan di Windows 11 secara langsung dari paket penjualan. Xiaomi membanderol mini PC miliknya ini dengan harga mulai 8,9 juta rupiah, tapi saat ini baru dijual di Cina saja. Huawei dan Oppo baru saja meresmikan penandatanganan untuk perjanjian lisensi silang paten atau Global Patent Cross Licensing Agreement. Perjanjian paten global ini termasuk paten esensial standar seluler untuk jaringan 5G, Wi-Fi, dan kodek audio atau video. Kemungkinan besar Oppo akan memiliki hak global atas paten 5G yang juga dimiliki oleh Huawei selama ini. Sebagai gantinya, Huawei akan mendapatkan paten teknologi kodek audio atau video yang dikembangkan oleh Oppo. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak belum menyebutkan secara spesifik terkait kekayaan intelektual atau produk apa yang nantinya dihadirkan lewat perjanjian lintas lisensi tersebut. Menurut kalian, bakal ada produk apa ya nanti? Pertumbuhan prosesor arsitektur ARM untuk PC diyakini akan meningkat pesat dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan, menurut Canalys, ARM diprediksi bakal menguasai 30% keseluruhan pangsa pasar pada 2026. Diperkirakan kekuatan terbesar ARM akan berada di segmen cloud server yang sekarang masih didominasi prosesor x86. Di segmen consumer sendiri, prosesor ARM punya market yang cukup besar dibanding sebelumnya. Nyaris seluruh Apple Mac sekarang menggunakan prosesor berbasis ARM. Itu saja sudah memiliki 13,5% keseluruhan pangsa pasar PC. Belum lagi Chromebook yang kerap mengandalkan ARM. Qualcomm sendiri bakal meluncurkan prosesor custom Oryon untuk Windows berbasis ARM tahun depan. Kalau performanya bisa setara prosesornya Apple sih, bakal jadi angin segar bagi ARM di segmen Windows ya. Apakah prediksinya bakal tepat? Samsung berjanji bakal merilis update Android 14 tahun depan pada One UI 6 lebih cepat dari Android 13. Padahal perilisan Android terbaru itu pada One UI 5 aja sudah sangat cepat loh. Bahkan nih Samsung masih jadi satu-satunya brand Android tercepat selain Google sendiri dalam merilis pembaruan versi Android 13. Mereka berhasil memberikan update stable hanya berselang 2 bulan pasca Google mengumumkan versi final Android berkode tiramisu tersebut. Wih, 2 jempol deh buat Samsung.
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.